Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية الأخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين والmuslimat, sidang salat jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah sampai detik ini masih membimbing kita. Allah sampai detik ini masih memberikan karunia kepada kita. Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini, di tengah rasa ngantuk yang sudah melanda para jamaah, karena mungkin tadi malam sudah i'tikaf, tapi insya Allah mata yang berat, badan yang lelah, fisik yang mungkin terasa capek, hari raya yang sudah di depan mata ini, semoga tidak menyurutkan langkah bagi kita untuk sama-sama duduk bersimpu dalam satu majelis ilmi. Karena orang cerdas, kata Nabi, al-kayyisu, orang cerdas itu mandana nafsah. Siapa orang cerdas itu ya Rasul? Mandana nafsahu, orang yang menahan, orang yang mengarahkan hawa nafsunya. Ini kalau nggak ditahan, kemana pengennya hawa nafsunya? Tidur. Kasur sudah memanggil, bantai sudah melambaikan tangannya. Ini hanya tinggal tarik selimut, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Ini kalau kita nggak cerdas, benar. Makanya belajar jadi pribadi yang cerdas itu. Jadi kan ada kesempatan. Habis sholat tadi ada pengajian, lari jam. Ada kesempatan. Tapi kalau orang cerdas menghindari itu. Oh, yang ngisi nggak enak, walaupun tidak enak yang ngisi, duduk saja di dalam masjid, itu berikan jaminan oleh Allah. Ya, kata Rasulullah itu, kalau ada orang yang berwudu di rumah,
Habis berwudu di rumah, kemudian apa? Wa masya ilal masjid. Dia berjalan menuju masjid, la yuridu illa shalah. Tidak ada tujuan apa-apa ke masjid illa shalah, kecuali hanya untuk salat. Tapi kalau dari rumah sudah ada niatan, mungkin contoh Jumatan, mau kemana? Salat di Imam Bonjol. Apa? Ada makan siangnya contoh. Ini ada bonus ini. Jadi niat sholat Jumat dapat, kemudian ada tambahan niatnya namanya makan siang, maka langkah dari rumah itu tidak dicatat oleh Allah sebagai langkah yang menghapus dosa dan langkah yang mengangkat derajat. Kenapa? Karena ada tambahan. Sedangkan hadisnya itu apa? La yuridu illa shalah. La yanhajuzuhu illa shalah. Tidak ada niatan apa-apa illa shalah, kecuali hanya untuk melaksanakan salat. Apa kata Rasulullah? Dia kemudian langkah pertama khutwah menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat. Dan ini Allah akan sempurnakan balasannya kelak ketika kita sudah meninggal. Gak usah belum meninggal, baru mau meninggal saja Allah tampakkan semua balasan kebaikan yang kita lakukan. Makanya muncul kisah sahabat namanya Sya'ban. Oh, Sya'ban ini kisah ini. Sahabat ini itu rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Butuh perjalanan 3 jam dari Masjid Nabawi. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah bersama dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Untuk 4 waktu beliau di rumah. Selain subuh di kampungnya. Tapi kalau subuh beliau itu ngambil di paling depan pojok sebelah kanan. Jadi ambil itu paling depan. Cuma di sini pojok kanan pintu. Jadi ngambil sebelah kanan. Kenapa ngambil sebelah kanan? Karena ketika Rasulullah itu keluar dari rumahnya, kemudian maju ke tempat pengimaman, Nabi itu pasti menoleh. Maka yang pertama terlihat bagian depan. Dan di situ Sya'ban, satu malam atau satu subuh, beliau tidak hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka Nabi menunggu berapa saat, ternyata tidak hadir, dilangsungkan sholat subuh, dan Rasulullah minta dihantarkan ke rumah selesai sholat subuh. Berangkat, waktunya sholat duha sudah sampai di rumahnya Sya'ban. Ternyata Sya'ban diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajarannya? Pertama, beliau tidak pernah meninggalkan masjid. Beliau tidak pernah berpisah dengan masjid, kecuali ruh yang memisahkan beliau dengan dunia ini. Yang kedua, hikmahnya ketika ditanya, adakah wasiat dari Sya'ban kepada kami para sahabat? Apa jawabannya? Tidak ada kata apa-apa ya Rasul, kecuali ketika menjelang sakaratul maut. Sudah posisi sakaratul maut, itu ada 3 ucapan yang terlontar dari lisan beliau. Saya gak faham apakah ini hanya sebatas ngigaunya orang sakaratul maut, ataukah di sini ada wasiat, ataukah di sini ada pesan ya Rasulullah. Disampaikan salah satunya laukana aba'an. Lihat kata Sya'ban itu, seandainya lebih jauh lagi. Padahal masjid dengan rumah beliau sudah 3 jam perjalanan. Allah tampakkan balasan semua kebaikan langkah-langkah dari rumah itu. Baru muncul kata beliau, seandainya masjid itu lebih jauh lagi dari rumah, maka pahala yang aku dapatkan jauh lebih banyak lagi. Makanya di sini pelajaran bagi kita, orang cerdas itu menahan hawa nafsu. Kalau kita ingin dituruti hawa nafsu, ya pasti kemana? Tidur, pulang. Ibadah Ustaz, ya ibadahnya orang puasa. Tapi kalau kita pengajian di masjid saja sudah didoakan malaikat. Kemudian pengajian satu kebaikan, pahala. Kemudian tidur satu kebaikan. Makanya kalau pas di masjid dengan pengajian sambil tidur, pahalanya langsung 3. Subhanallah. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah pribadi-pribadi yang cerdas. Apa bentuknya? Duduk saja di masjid itu apa doanya malaikat? Selama kita masih berada dalam masjid, la yanhaju illa shalah, tidak ada tujuan utama hanya untuk salat. Selesai salat kemudian intidarus shalah ba'da shalah, nunggu salat untuk salat selanjutnya. Apa doanya malaikat? Ada 3. Pertama, didoakan sama malaikat, Allahumma ghfirlah, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya orang yang berada di masjid itu dengan sendirinya Allah ampuni dosa.
Ini cerdas. Diam saja di masjid, duduk saja di masjid. Antara adzan dan iqamah. Duduk saja itu seperti orang yang sedang salat. Bahkan habis salat maghrib, menjelang isya, nanggung mau pulang, duduk saja. Duduknya itu pahalanya seperti orang yang sedang salat. Apalagi duduknya ditambah dengan tilawatil Quran. Apalagi kemudian duduknya ditambah dengan mentadabburi, mengkaji Al-Quran, atau sedang ada ta'lim di situ. Maka ta'lim, mentadabburi Al-Quran, bertilawah dengan Al-Quran, bonusnya, sedangkan pahala kita duduknya seperti orang yang sedang salat. Ini cerdas. Ya. Jadi santai, cerdas, apa maknanya? Tetap di masjid itu masih tetap didoakan oleh malaikat. Yang kedua, apa doanya malaikat? Allahummarhamhu. Ya Allah, turunkan rahmat kepada orang yang berada di masjid. Ya Allah, ini tenang, rahmat. Bayangkan kata Rasulullah, wa'lamu, manusia kata Nabi, annahu la yanjahadu minkum bi'amali. Tidak ada orang yang akan diselamatkan masuk ke dalam surga bi'amali kalau dia hanya ngandalin amal. Makanya jangan sombong. Yang sudah tahajud, jangan sombong dengan tahajudnya. Yang sudah i'tikaf, jangan merasa lebih baik daripada yang belum i'tikaf. Bisa jadi Pak, orang-orang yang berjaga di perlintasan kereta, orang-orang yang sedang berada di pasar, orang-orang yang sedang bekerja mungkin jadi satpam, itu bisa jadi pahalanya jauh lebih besar daripada kita orang-orang yang berada di masjid. Kenapa? Karena beliau itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar bersama dengan kita. Tapi ada kewajiban yang harus ditunaikan untuk memberikan nafkah keluarga. Maka kalau menilai orang lain, jangan berkaca kepada diri. Kita kan kadang apa? Ngacanya pada siapa? Pada diri. Gak puasa Senin. Bisa aku udah biasa Senin Kamis. Saya merasa lebih baik. Gak jenggotan. Dan aku sudah jenggot. Iya. Oh berarti aku lebih baik. Ini hati-hati Pak. Ini hati-hati Ibu. Yang kemudian ibu-ibu kadang, oh enggak ke masjid jamaah, aku harus ke masjid. Hati-hati di sini. Kenapa? Karena kadang kita itu merasa lebih daripada orang lain. Ingat kata Nabi, wa'lamu katauhi, kata Rasulullah, anna'u la yanjahdu minkum bi'amali. Kalau hanya ngandalin ibadah yang kita lakukan ini, maka surga itu tidak ada isinya. Apa? Tidak mungkin ada orang masuk surga jika hanya sebatas mengandalin amal yang pernah kita lakukan ini. Para sahabat mendengar ucapan Nabi tanya, ya Rasulullah, wala anta, bagaimana dengan dirimu ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Wala ana, sama, aku juga begitu. Makanya jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Duduk, sedang kalau ada kesempatan apapun kebaikan itu datengin. Walaupun mungkin hina, siapa tahu dari amalan yang kecil itu bisa menghadirkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, inna imra'atan baghiyah. Ada seorang wanita. Nabi mengatakan apaan? Inna imra'atan baghiyah. Ada seorang wanita pezina. Ini kerjaannya sudah apa? PSK ini. Jual diri. Bukan hanya berzina, tapi sudah menjadi sebuah pekerjaan. Ra'at kalban fi yaumin har. Satu ketika sudah mau jualan, berangkat dari rumah. Ini kalau jualan kayak begitu, pakaiannya otomatis apa? Yes, menarik lah. Kemudian mungkin pakai high heel. Cek kelihatan apa? Jinjit lah. Satu ketika sedang keluar ra'at kalban fi yaumin har, dia melihat seekor anjing di tengah terik mentari yang begitu panas. Yatufu bi bi'rin. Ini anjing sedang ngitarin sumur. Qad adla'a lisanahu minal 'atas, sambil menjuru-jurukan lidahnya karena kehausan, pengen meraih air yang berada di dalam sumur. Tapi nggak bisa, karena dalam ini airnya. Nggak bisa ketika mau menjulurkan lidah, nggak sampai ke dalam. Perempuan yang ahli maksiat ini tidak berpikir panjang, yang dipikirkan hanya satu. Dia nggak mikir, kalau nanti saya bantu saya dapat apa-apa, saya berpahala dari Allah. Nggak mikir itu. Hanya sebatas apa? Berkaca. Ini anjing sedang kehausan. Bagaimana kalau posisi itu adalah pada posisiku, aku kehausan, maka pasti aku akan menderita. Fanazalat bimuqiha, nazalah. Maka dia turun menggunakan sepatu tadi, diciduk air pakai sepatunya, diberikan minum seekor anjing. Faghfirallah, Allah ampuni dosanya. Ya Allah. Kecil
Tapi ridho pas waktu itu mendatangkan ridho Allah, maka kemudian Allah ampuni dosa dan masuk ke dalam surga. Bukan berarti kita harus cari anjing untuk bisa masuk surga, bukan. Apa maknanya? Bisa jadi Allah hadirkan amalan-amalan kecil yang kadang di situ kita lakukan dan mendatangkan ridho Allah. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ada kisahnya, namanya Imam Abu Daud, perawi hadis. Makanya muncul hadis Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini perawi hadis, karya-karya hadisnya banyak. Bahkan beliau mengumpulkan satu kitab. Bahkan sampai sekarang kitab itu dikaji. Setiap orang mengkaji kitab itu pahala mengalir pada beliau. Tapi ternyata Allah tampakkan keridhaan kepada beliau itu dengan amalan yang sederhana. Di mana amalan itu? Beliau tidak pernah, setiap mendengar orang bersin, beliau tidak pernah kecuali pasti menjawabnya. Bayangkan, setiap ada orang bersin, beliau tidak pernah diam kecuali pasti membalas bersin itu dengan ucapan yarhamukallah, rutin. Sampai suatu ketika, ini pelajaran penting, ini sebelum masuk materi. Apa pelajaran pentingnya dari kisah beliau? Ketika beliau sedang nyebrang sungai itu, menggunakan media perahu, dan perahu itu adalah milik penumpang yang lain, sama dengan penumpang yang lain. Beliau mendengar di tengah-tengah perjalanan, mendengar orang bersin. Apa kata beliau? Bisa nggak kita kembali sebentar? Kenapa? Ada orang bersin, pingin saya jawab bersin itu. Apa kata pemilik perahunya? Nggak bisa Imam, kecuali engkau nambah ongkosnya. Nggak masalah, saya tambah. Berapa? Sepakat 1 dirham. Ditambah 1 dirham, balik sampai pinggir sini hanya mengucapkan yarhamukallah. Balik lagi, berangkat. Di tengah perjalanan Allah tunjukkan betapa ridhonya Allah kepada perbuatan Imam Abu Daud. Semua orang yang berada di perahu itu kemudian tidur dan bermimpi melihat Imam Abu Daud membeli surga dengan 1 dirham. Ya Allah, mimpinya sama Pak. Melihat Imam Abu Daud beli surga dengan 1 dirham. Makanya ini perlu dicontoh. Ada saudaranya yang bersin, jangan ditoleh. Allah, kok curiga ya? Sudah, kalau mengucapkan alhamdulillah, jawab. Bersin lagi kedua kali, mengucapkan alhamdulillah, jawab. Bersin lagi 3 kali, mengucapkan alhamdulillah, dijawab. Bersin keempat kali, mengucapkan alhamdulillah, suruh ke dokter. Memang itu maksimal. Kalau sudah keempat dan selanjutnya itu dia sedang flu, dan itu suruh ke dokter. Jadi 3 kali standarnya. Maka jamaah rahmati Allah, orang cerdas itu adalah mereka orang-orang memanfaatkan kesempatan sekecil apapun. Siapa tahu dari disitulah kemudian mendatangkan ridha Allah. Makanya Allahumma arhamhu. Apa kata Nabi? Wala ana, bagaimana dengan kau ya Rasul? Sama, aku juga gak masuk surga kalau hanya sebatas ngandalin amal yang aku lakukan. Apa kata Rasulullah ditutup hadisnya? Illa ayyataghammadallahu birahmah. Kecuali Allah pasti meliputi aku dengan rahmatnya. Maka dengan rahmat itulah kemudian Rasulullah dimasukkan ke dalam surga, dan kita akan masuk surga kalau kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan siapa yang akan mendapatkan? Salah satunya orang yang duduk di masjid. Duduk di masjid, Allahumma arhamu ya Allah, berikan rahmat dia ya Allah. Dan dia doa yang ketiga malaikat ini apa? Allahumma tub alaih. Ya Allah, terima taubatnya. Makanya kalau sedang di masjid itu perbanyak berdoa, terutama minta taubat kepada Allah. Benar. Doakan Allahumma gfir li abi ya Allah. Ampuni dosa-dosa bapakku ya Allah. Allahumma gfir li ummi, ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah. Allahumma gfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Maka jadilah pribadi-pribadi yang cerdas. Yang pertama adalah orang yang menahan hawa nafsu. Yang kedua, orang cerdas itu wa'amila lima ba'dal maut. Dan orang cerdas itu beramal sekarang, tapi pikirannya, orientasinya adalah setelah kematian. Makanya duduknya kita di masjid ini, insya Allah itu Allah akan sempurnakan balasnya kelak pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, hari demi hari Ramadan telah mulai berlalu dalam kehidupan kita.
Kita ini sudah berada di penghujung dari bulan Ramadan ini. Insya Allah ini hari yang ke-29. Besok masih ada 1 hari lagi. Semoga dengan berakhirnya Ramadan nanti ini tidak berakhir pula ibadah yang kita lakukan. Insya Allah. Berarti hari Kamis subuh masjid kayak begini nih. Insya Allah ya. Jumlahnya kayak begini, ibu-ibunya juga kayak begini. Itulah pribadi-pribadi yang sukses. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, saya mengangkat sebuah ayat di surah Al-Baqarah itu. Ayat yang ke-185. Allah berfirman di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan kata Allah, bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran. Makanya azab Al-Quran itu, maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara 12 bulan. Berkat Al-Quran, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik di antara 344 malam yang lainnya. Kalau hitungan Islam itu 345. Kalau kalendernya Masehi 365. Makanya kalau mau menghitung, sedangkan masalah urusan amalia itu hitungannya adalah kalender Hijriyah. Kita mau bayar zakat bukan kalender Masehi, tapi kalender Hijriyah. Dan kemudian kota yang terbaik di muka bumi, bahkan sampai Dajjal pun tidak bisa masuk ke dua kota ini, yaitu Makkah sama Madinah. Karena kota Makkah sama Madinah, disitulah Allah turunkan Al-Quran. Dan orang di antara kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik jika kita mampu untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Makanya Nabi menganjurkan iqra'ul Qur'an, biasakan selesaikan baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'. Karena Al-Quran akan datang sebagai syafi', penolong, syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bagi siapa? Li ashabihi, kepada para pembaca dan pembelajar Al-Quran. Dan Nabi menganjurkan waqra'u zahrawain, jangan tinggalkan 2 surat. Namanya surat Zahrawain, 2 surat cahaya. Apa itu ya Rasul? Al-Baqarah wa Ali Imran. Ini jangan tinggalkan 2 surat ini. Kalau kita baca 2 ayat ini, 2 surat ini, berkata Rasulullah, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. 2 surat ini akan datang kala pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan, au ka'annahuma ghayayatan, au ka'annahuma firqani minat tayr. Kata Nabi, 2 surat ini kelak akan datang seperti gumpalan awan, atau seperti mendung yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari ketika berada di padang mahsyar. Bahkan akan diibaratkan seperti 2 sayap burung yang sedang dikepakkan melindungi para pembacanya dari panasnya matahari ketika berada di padang mahsyar. Dan dia lanjutkan sama Nabi, waqra'u surat Al-Baqarah. Ini khusus kan. Dan jangan lepas baca Al-Baqarah. Man qara hasrah, siapa man qara'a barakah, siapa yang membaca surah Al-Baqarah ada turunkan keberkahan. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan, melepaskan diri, tidak bertilawah dengan Al-Baqarah, fa innahu hasrah, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa la yastati'ul batalah, dan orang yang sering membaca Al-Baqarah itu, maka sihir-sihir itu tidak akan pernah sampai tembus ke dalam diri seseorang yang sering membaca Al-Baqarah. Makanya sebelum tidur biasakan baca surah Al-Baqarah. Ini hadisnya sahih. Ambil wudu, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Al-Kafirun, baca Triqul, habis itu persiapan salat subuh. Itu tata caranya. Ya. Nah, kenapa? Karena Al-Baqarahnya panjang, tapi sunnah baca Al-Baqarah. Makanya rumah-rumah yang gelap gulita, atau rumah yang mungkin di situ kok remang-remang, tidak ada cahaya di situ, bukan cahaya lampu, tidak ada cahaya yang menerangi, maka baca Al-Baqarah.
Karena Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa rumah yang seperti kuburan itu? Rumah la tuqra fi sautal baqarah, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Baqarah. Fa inna syayatin yafirru minal baiti alladzi tuqra fi sautal baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah seseorang yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Makanya ibu baca Al-Baqarah, malam baca Al-Baqarah. Kalau suami keluar dari rumah, itu setannya. Tapi zaman rahmati Allah, dan ayat ini Allah tutup dengan kata apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini sangat indah. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah, dan sempurnakan bilangan hari-hari di bulan Ramadan. Apa maknanya? Kalau kita di bulan Ramadan ada yang mungkin batal, ada mungkin tidak berpuasa karena udzur syar'i, maka sempurnakan hari-hari yang kita tinggalkan dengan kita mengqadha. Ibu yang mungkin sedang haid, selesai haid Ramadan, maka tukmilul iddah, sempurnakan bilangannya, qadha. Kemudian setelah sempurna, besok insya Allah sudah sempurna, bagi para laki-laki sempurna, baru kemudian apa? Walitukabbirullah, perbanyak bertakbir. Makanya ayat ini yang menjadi dasar, habis dari puasa dianjurkan untuk bertakbir. Makanya muncul namanya takbiran. Mengagungkan asma Allah sebagai apa? Syiar. Makanya salat yang terbaik itu bagi salat Idul Adha, Idul Fitri itu di tanah lapang. Tanah lapang. Berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Berangkat dengan pulang itu harus menggunakan jalan yang berbeda. Berangkatnya lewat sana, pulangnya lewat situ. Itu sunnahnya. Kenapa sunnahnya harus berangkat yang berbeda dengan pulangnya? Karena biar semakin banyak ketemu dengan orang, dan disitulah akan dileburkan dosa-dosa ketika sedang bersalaman. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ayat ini yang menjadikan titik berat pembahasan kita. Wa la'allakum tashkurun, dan perbanyaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad suatu ketika, ini Nabi sudah maksum. Apa arti maksum? Maksum itu artinya terbebas, ismah, terbebas atau terlindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa, baik yang sudah lalu ataupun dosa-dosa di masa yang akan datang. Rasulullah, berarti Nabi kalau sudah ismah, Nabi kalau sudah maksum, jaminannya di mana nih? Sudah pasti surga. Ini maksum, tempatnya surga sudah terbuka, Firdaus sudah menunggu, bahkan seluruh penjaga langit itu juga sudah menunggu Rasulullah. Inna fatahna laka fataham mubina. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Makanya kalau orang habis hari raya biasanya saling mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir batin. Ya di mana-mana kan begitu, Pak. Ya kan pasti tulisannya Arab, minal aidin wal faizin. Baru ada bahasa Indonesianya, mohon maaf lahir batin. Pintar orang Indonesia. Padahal kalau sunnahnya syar'inya itu, syar'inya bagi orang yang selesai dari Ramadan itu bukan saling maaf-maafan. Saling maaf-maafan itu tidak harus menunggu momen Ramadan. Setiap hari ketemu maaf-maafan. Bahkan kita kadang di beberapa masjid habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tangannya yang jalan. Mana? Begini kan, muter bahkan kadang sampai belakang juga. Orang lagi khusyuk zikir begini masih. Ini gimana? Ini gak harus nunggu Ramadan kayak begini. Tapi gak tepat kalau harus nunggu nunggu sholat baru habis sholat baru mau salaman. Sama dengan orang nunggu hari raya baru mau salaman. Enggak.
Hari raya itu sudah, hanya memang nanti kita bahas bagaimana tipikal orang bertakwa itu. Jadi kalau habis Ramadan, kita sudah berada di hari raya, maka ucapan yang terbaik yang itu disunnahkan oleh Rasulullah ketika kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Cukup, jangan dijawab sendiri. Kita kadang taqabbal ya karim. Iya, apa enggak nyambung? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dia bingung terus yang depannya jawab apa? Nah, intinya apa? Tanya sendiri, dijawab sendiri. Sama dengan ngetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan? Jadi kalau sunnah Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum, maka yang di depannya mengucapkan taqabbal ya karim, itu yang syar'i. Apa maknanya? Ya Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Taqabbal ya karim, ya Allah, terimalah ya Allah. Itu yang benar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Apa maknanya? Kenapa kok muncul kata-kata itu? Memang orang Indonesia itu cerdas. Makanya muncul nanti namanya halal bihalal. Halal ya halal bi dengan halal. Apa artinya? Ya berarti halal. Makanya kalau sudah salam halal bihalal, ya halal bihalal. Berarti hutang juga sudah lunas. Nah, cewek orang Indonesia itu mau pintar, cerdas, apa? Memanfaatkan momen-momen tertentu. Karena kalau ada orang Ramadan itu, apa kata Allah itu? Ramadan itu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa tipikalnya orang bertakwa itu? Kalau dalam sebuah hadis, orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirah, diampuni dosanya. Tapi dosa yang diampuni hanya sebatas hablum minallah. Ini diampuni oleh Allah. Hablum minallah. Salat kita menjadi pelebur dosa. Puasa kita menjadi pelebur dosa. Qiyamu Ramadan kita menjadi pelebur dosa antara kita dengan Allah. Tapi tidak ada pelebur dosa antara sesama manusia. Terus bagaimana solusinya? Maka kata Nabi itu adzulmu thalathah. Kezaliman itu ada 3. Apa zalim ya Rasul? Ada zulmun la yatrukullah, zalim yang pelakunya tidak dibiarkan oleh Allah. Makanya kalau kita sebelum salam itu, setiap sholat wajib dianjurkan membaca doa. Apa doanya? Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu bagus. Atau juga perlu, dan ini yang diajarkan Rasulullah kepada khusus Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, ajarkan kami sebuah doa yang bisa kami praktekkan dalam sholat. Nabi ngajari sebuah doa yang sangat indah dalam maknanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sering baca doa ini? Alhamdulillah. Baru dengar? Iki salah takmir kayak gini. Ngajar. Penting ini, enggak bagus maknanya. Lihat. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah. Ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi. Aku zalim ya Allah kepada diriku. Apa makna zalim? Salah satunya dosa. Kita ini terlalu banyak zalim kepada Allah. Apa maknanya? Salat, wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Ketika kita berdiri, siapa yang kita ingat? Yang kita ingat takbir Allah, Allah Maha Besar. Ketika sudah sampai Alhamdulillahirabbil alamin, setan itu khinzib datang bisikin, ibu kira-kira nanti buka mau masak apa? Ada bisikan itu. Kenapa kok ada bisikannya pas di sholat subuh? Karena habis sholat subuh nanti ada dagang sayur. Makanya menu dapatnya kadang ketika sholat subuh. Itu setan khinzib.
Dan itu kemudian kita zalim. Karena kita zalim maka mohon doa kepada Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir. Betapa banyak kezaliman yang aku lakukan kepadamu ya Allah. Fala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan ya Allah, aku sadar ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali hanya Engkau. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar bahwa orang-orang yang bertakwa itu selesai Ramadan itu agar sempurna hablum minallahnya, maka juga ada hablum minas. Makanya ada orang mengucapkan minal aidin. Apa artinya? Apa arti minal aidin? Mohon. Nah, artinya apa kira-kira? Minal aidin. Dari kata ada ya'udu, aid. Aid itu artinya kembali. Ada ya'udu. Maka dikatakan kembali. Kembali dari apa? Orang yang berpuasa Ramadan itu, ini versi orang Indonesia, diibaratkan seperti orang yang kembali seperti bayi yang baru lahir. Kayaumin waladathu ummuh. Seperti bayi yang baru lahir, dilahirkan oleh seorang ibu, yaitu tidak punya dosa. Maka muncul namanya Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Kembali fitri. Apa arti fitri? Kalau suci itu fitrah. Ini fitri. Fitri itu artinya futur. Futur itu artinya sarapan. Berarti Idul Fitri kembali dibolehkan. Karena selama Ramadan nggak boleh. Makanya kalau ada orang namanya Fitri, biasanya agak gemuk. Benar Fitri. Kalau fitrah itu baru fitrah itu suci. Apa hadisnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu lahir dalam kondisi suci. Atau di Al-Quran ada kata fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada din hanif, agama yang lurus. Apa maknanya? Fitratullah. Fitrah Allah. Allati fataran nas 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, berarti apa maknanya adanya hari raya itu? Diibaratkan seperti orang yang kembali, seperti bayi yang baru lahir karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua muncul namanya al-faiz. Minal a'idin wal faizin. Apa arti faiz? Orang-orang yang menang. Menang dari apa? Menang melawan hawa. Karena sudah menang berarti sudah bebas. Makanya selesai Ramadan balik. Ramadan gak boleh rasa-rasa bosan. Nunggu habis. Ini berarti gak sukses ini. Jadi faiz itu artinya bukan faiz menang dalam artian apa? Apakah kita melawan bulan Ramadan? Dilawan? Enggak. Apa yang mau dilawan bulan Ramadan? Uang setan dilenggu. Bukan. Maknanya faiz itu artinya Allah berikan kemenangan. Makna kemenangan itu artinya diampuni dosa. Coba lihat di surah Al-Fat itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami, kata Allah, telah berikanmu Muhammad kemenangan yang nyata. Apa makna kemenangan yang nyata? Ini di dunia. Kemenangannya di dunia. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matu 'alaika wa yahdika shiratan mustaqima. Coba lihat. Waliyaghfira lakallah. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ma taqaddama min dambik, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar. Dari ayat inilah muncul sifat pada diri Nabi namanya maksum. Ini kemenangan yang nyata. Makanya kalau kita mengatakan minal aidin wal faizin, sebenarnya nggak ada keterkaitan ucapan itu ketika hari raya. Hanya jaminan bagi orang yang berpuasa, Allah berikan kemenangan. Apa kemenangannya? Dosa-dosanya diampuni. Makanya bersyukur karena dosa-dosanya diampuni. Maka kalau sudah diampuni harus bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun.
agar kalian bersyukur. Apa bentuk syukur? Coba lihat bentuk syukurnya Nabi. Bentuk syukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah. Nggak cukup. Nabi ketika sudah mendapatkan gelar maksum, surga sudah terbuka, neraka sudah tertutup bagi Rasulullah. Apa kemudian Nabi? Ternyata Nabi ketika sholat malam semakin lama. Ya. Aisyah tanya, ya Rasul, engkau ini kan sudah maksum, surga sudah dijamin, neraka sudah jauh dari engkau ya Rasul. Kenapa sampai sedemikian lama engkau berdiri untuk melaksanakan sholat ya Rasul? Ya. Kenapa engkau sampai sedemikian lama, sampai menjadikan kaki engkau bengkak ya Rasul? Ya. Nabi itu berdiri lama, menjadikan berdiri beliau dalam sholatnya, menjadikan kaki beliau itu bengkak. Sedangkan kita itu kaki bengkak karena asam urat. Jadi kadang apa maknanya? Nabi Pak sudah maksum, kemudian Nabi bersyukur, nggak leya-leya Rasul, karena sudah maksum, wis nah, sama dengan kita, karena sudah hari raya berarti sudah bebas. Bebas apa? Yang mau rasan-rasan sudah tetap tidak boleh. Yang kemudian sholat 5 waktu selama Ramadan berarti selesai Ramadan wis di rumah, enggak, tetap. Makanya orang sukses itu bentuk syukurnya kepada Allah itu adalah syukur semakin taqarrub dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Nabi kayak begitu Pak. Sampai Aisyah tanya, kok bisa begitu ya Rasul? Apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah engkau gak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Yang kedua, makna kemenangan yang nyata yang kedua itu adalah kemenangan ketika Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah jauhkan dari api neraka. Coba kita lihat di surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus ya wes sampai itu hafalnya. Ayatnya ini panjang, ini sudah tuluk ya. Apa kata Allah itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, dha'iqah. Apa arti dha'iqah? Merasakan. Jangan diartikan setiap yang bernyawa pasti mati. Salah. Dha'iqah itu artinya merasakan. Makanya kemudian muncul duqqah. Duqqah itu artinya merasa, mencicipi. Maka zaman rahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, sakit. Dan apa kata Allah? Kenapa muncul sebuah sakit bagi orang yang sedang menghadapi sakratul maut? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena kematian adalah wasilah sarana Allah ingin menyempurnakan semua balasannya di dunia. Salat kita Allah balas semua pahalanya kelak pada hari kiamat. Qiyamul Ramadan kita dan qiyamul lail kita Allah balas kesempurnaan balasnya pada hari kiamat. Langkah para bapak dari rumah ke masjid Allah balas semuanya. Duduknya bapak antara adzan dan iqamah, atau antara intidar shalah ba'da shalah, nunggu salat setelah salat yang selanjutnya, itu Allah akan balaskan semuanya di dunia. Dan ini kunci kemenangan yang sesungguhnya. Faman zuhzi'a 'anil nar, siapa orang yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka merekalah orang-orang yang sukses. Berarti sukses itu apa? Masuk surga, jauh dari api. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, terus terakhir waqina, jauhkan kami dari api neraka. Inilah pribadi yang sukses. Maka untuk agar terhindar di bulan Ramadan ini dari neraka, karena Allah paling banyak menyelamatkan manusia dari neraka di bulan Ramadan dan masukkan ke dalam surga, membaca sebuah doa, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanana wa auladana wa dhurriyyatina minan nar. Sudah sering baca doa ini? Sudah? Belum? Ramadan mau selesai belum? Ada setelah tiba. Masih ada 2 hari. Angkat tangannya.
Allahumma atik riqabana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Hapuskan nama-nama kami ya Allah dari api neraka. Wa atiq riqaba ummahatina. Hapuskan nama-nama ibu kami dari api neraka. Wa abaina, bapak-bapak kami dari api neraka. Wa ikhwanana, saudara-saudara kami ya Allah dari api neraka. Wa dzurriyyatina, keturunan kami ya Allah dari api neraka. Kalau ini kita baca dan Allah kabulkan, selesai Ramadan Allah akan lindungi kita, perjalanan sisa hidupnya dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah hadirkan hanya perbuatan ahli surga. Semoga kita menjadi pribadi yang menang fid dunia, diampuni dosa, menang fil akhirat, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka semoga Ramadan ini menjadikan diri kita orang-orang yang bersyukur. Bentuk syukurnya apa? Selesai Ramadan semakin bertakarub kepada Allah, masjid tetap penuh sebagaimana di bulan Ramadan. Insya Allah gak kekurangan jamaah. Kalau setiap 5 waktu kayak begini tenang, yang adzan itu semangat. Cuma kadang di masjid-masjid itu selesai, jangankan hari raya selesai, malam hari raya sholat isya sudah Pak? Kosong. Kenapa? Apa? Ini masalah nih. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita pribadi-pribadi yang muttaqin Allah akan hantarkan ke dalam surga. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.